Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara hadhihi dunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara hadhihi dunya bisyamsi wal qamar wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, di antara kesalahan-kesalahan yang sering kita laksanakan ketika sholat yang diperbolehkan seperti berdaham ingin memberitahu orang lain kalau kita sedang melaksanakan sholat, dan ada pula berdaham yang dilarang, yang mana berdaham ini kita lakukan untuk memberitahu imam kalau bacaan dan gerakan imam, kalau bacaan imam itu sudah ini berdaham yang diharamkan. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa kesalahan berikutnya ketika melaksanakan salat? Masih ada sangkut pautnya dengan kesalahan yang sebelumnya. Kesalahan berikutnya yang sering kita laksanakan ketika salat, terutama bagi imam, itu memanjangkan bacaan salat. Itu kesalahan. Yang menjadi masalahnya adalah ketika imam tidak mengetahui bagaimana kondisi atau masyarakat, ada kebiasaan dari masyarakat atau jamaah tersebut. Misalkan masjid kita itu memang terbiasa setiap bulan Ramadan itu 1 juz per malam. Ada kebiasaan di situ, laksanakan, tak ada masalah. Tapi bagi imam yang biasanya imam di masjid tersebut membaca 1/4 halaman, paling maksimal mentok 1 halaman, dan tiba-tiba ia datang menjadi imam membaca 1 juz per malam, itu hati-hati. Karena itulah saudara-saudaraku sekalian, hal yang menjadikan kenapa imam tidak boleh memperpanjang bacaan, karena banyak di antara makmum itu memiliki uzur-uzur atau alasan yang membuat dia tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah. Sebagaimana dalam hadis Allah, idza shalla ahadukum li nafsi, idza shalla ahadukum linnas, kalau seandainya engkau salat dengan manusia, falyukhaffif, maka ringankan salatmu. Kenapa seperti itu? Karena di antara jamaah tersebut mungkin ada yang sudah tua, atau mungkin dhaif, atau ada orang yang sedang lemah atau sakit. Tapi kalau seandainya idza shalla ahadukum li nafsi, tapi kalau seandainya engkau menjadi imam untuk dirimu sendiri, falyutawil ma syaa, maka silahkan engkau memperpanjang salat sesuai dengan kehendak hati kalian. Karena itulah saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memulai salat, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah jamaah, kemudian membaca sawwu sufufakum, atau sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Sawwu sufufakum, saf luruskan dan rapatkan. Itu hakikatnya Rasulullah tak hanya ingin memberitahu makmum untuk meluruskan dan merapatkan saf, tapi sekaligus Rasulullah melihat ada enggak di antara makmumnya itu yang sedang sakit, atau bano yang paling tua kah, atau yang masih muda. Ditengok oleh para sahabat itu yang banyak kok anak-anak, remaja atau dan sebagainya, sehingga Rasulullah bisa mengatur ritme kecepatan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah saudara-saudaraku sekalian, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat seorang, misalkan dalam suatu hadis Rasulullah melaksanakan salat tahajud sendirian, lalu datang sahabat itu ingin nebeng salat dengan Rasulullah. Ketika itu Rasulullah membaca surat Al-Baqarah
Selesai membaca surat Al-Baqarah, ini sahabat mengira Rasulullah hendak ruku, tapi apa yang terjadi? Rasulullah melanjutkan membaca surat Ali Imran. Setelah membaca surat Ali Imran, sahabat tadi mengira Rasulullah hendak akan ruku, tapi ternyata Rasulullah melanjutkan baca surat An-Nisa. Bayangkan saudara-saudaraku sekalian, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu dibaca dalam satu rakaat salat. Mengapa Rasulullah memperpanjang bacaan Rasulullah? Yang pertama karena Rasulullah ketika itu hendak melaksanakan salat surat. Dan yang kedua, sahabat Nabi yang nebeng salat dengan Rasulullah itu sahabat yang masih muda. Sehingga walaupun dalam riwayat tersebut sahabat tadi mengatakan, Masya Allah, panjangnya bacaan Rasulullah. Kalau bahasa awalnya, desrasa-serasa pengen ambo batalkan sajalah salat Rasulnya. Tidak kuat salat di belakang Rasulullah. Karena itulah saudara-saudaraku sekalian, kesalahan yang sering dilaksanakan oleh imam itu adalah memperpanjang bacaan salat, sementara banyak di antara makmumnya itu yang sedang sakit atau yang sudah tua. Kemudian kesalahan berikutnya yang sering kita laksanakan ketika salat, itu adalah kesalahan jali. Dalam artian itu kesalahan tidak bisa ditoleransi kecuali memang ada uzur syar'i. Apa contoh kesalahan yang kedua yang sering kita laksanakan ketika salat? Salah dalam membaca rukun qauli. Apa contoh rukun qauli Ustaz? Misalkan Bapak Ibu sekalian, ada imam yang membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iko demi Allah, andaikan ada imam membaca Allahu Akbar, salatnya batal kecuali memang tidak ada makmum yang bisa membaca bacaan salat lebih fasih daripada ini. Atau banyak di antara imam membaca Alhamdulillah atau membaca Iyyaka